Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Hanya kepada Allah lah kita patut untuk bersyukur, dan hanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah kita berselawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, nama saya Muhammad Rahmat Hamid dengan NIM 2111213, NIM ganjil. Maka saya diberi tugas untuk tentang pengertian kompensasi dari tugas UTS. Baik, jadi apa itu kompensasi? Ya, secara umum pengertian kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima oleh seseorang, ya, baik berwujud fisik ataupun non fisik, dan harus dihitung lalu diberikan kepada seseorang. Kompensasi merupakan hal wajar yang biasa terjadi di dalam sebuah perusahaan untuk menghargai karyawan mereka. Kompensasi mirip dengan imbalan, tetapi di dalam dunia pekerjaan atau bisnis, kompensasi lebih sering terlihat dalam bentuk gaji dan atau tunjangan. Biasanya terkait dengan penghargaan terhadap para karyawan yang telah mendukung perkembangan bisnis secara positif dan berkelanjutan. Ya. Misalnya saja ketika kamu berselancar mencari info di situs pencari kerja, para recruiter dari sebuah perusahaan, ya, yang akan merekrut kita menawarkan banyak keuntungan kepada para calon pekerjanya jika diterima bekerja nantinya. Hal yang termasuk di luar gaji pokok seperti parkir gratis, jaminan kesehatan, atau lainnya bisa dimasukkan ke dalam kompensasi, ya. Kompensasi ini adalah daya tarik yang menjadi sorotan para perusahaan dalam mencari calon pekerja atau agar menarik minat pencari kerja yang berkualitas. Ya, jadi ada pun pengertian dari para ahli, ya, tentang kompensasi. Ya, contohnya dari Ariandi, ya. Ariandi mengatakan pengertian kompensasi adalah seluruh imbalan yang diterima karyawan atas hasil kerja kerasnya terhadap perusahaan atau organisasi. Kompensasi bisa berupa fisik atau non fisik dan harus dihitung lalu diberikan kepada karyawan sesuai dengan pengorbanan yang telah diberikannya kepada perusahaan atau organisasi tempatnya bekerja. Kemudian ada Handoko, ya. Handoko mengatakan bahwa pengertian kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai bentuk balas jasa, ya. Kemudian ada dari Hussein, ya. Hussein Umar ini mengatakan berpendapat bahwa pengertian kompensasi merupakan berbagai hal yang diterima seorang karyawan baik dalam bentuk gaji, upah, insentif, asuransi, bonus, dan semacamnya yang langsung dibayarkan oleh perusahaan, ya. Adapun jenis-jenis kompensasi, jadi itu tadi hanya beberapa pendapat dari para ahli, ya, dan masih banyak pendapat-pendapat dari ahli yang lainnya seperti misalnya Nur Cahyo atau Dessler, ya, tapi kita tidak sebutkan. Terus kita masuk ke jenis kompensasi. Ada beberapa jenis kompensasi yang diberikan oleh perusahaan atau organisasi kepada karyawan atau anggotanya. Berikut ini jenis kompensasi yang dikenal dan bisa diberikan kepada karyawan, ya. Kompensasi langsung. Ada yang namanya kompensasi langsung. Jadi kompensasi langsung itu adalah segala bentuk imbalan dalam wujud uang seperti gaji, aneka tunjangan, komisi, bonus, THR, pembayaran prestasi, opsi saham, dan pembagian laba perusahaan. Selain itu, segala jenis pendapatan yang menambah penghasilan bruto tahunan karyawan dikenai pajak penghasilan pasal 21, ya. PPh pasal 21.
kompensasi tidak langsung. Ya, ini yang kedua ya. Tadi ada kompensasi langsung dan sekarang yang kedua adalah kompensasi tidak langsung. Jenis kompensasi tidak langsung bisa juga berwujud uang yang diberikan kepada karyawan, tetapi tidak secara langsung diberikan, melainkan melalui pihak ketiga. Misalnya adalah ketika perusahaan mendapatkan dan mengikut sertakan karyawan di dalam program perlindungan sosial dan kesehatan. Perusahaan adalah pihak yang membayarkan premi atau asuransi untuk para karyawannya seperti asuransi kesehatan, asuransi ketenagakerjaan, atau asuransi jiwa. Karyawan dapat menikmati manfaat dari program tersebut. Ya. Kompensasi lainnya bisa dalam bentuk akses internet, ya, keanggotaan klub kesehatan, voucher belanja atau mobil dinas dan lainnya. Kemudian ada kompensasi non finansial. Kompensasi non finansial tidak terkait dengan uang, melainkan dalam bentuk yang bernilai positif dan berharga untuk karyawan. Misalnya karyawan mendapatkan kesempatan ikut pelatihan yang disediakan perusahaan. Tim kerja yang solid dan mendukung, memiliki supervisor profesional dan kompeten, lingkungan kerja yang nyaman, jam kerja fleksibel, cuti lebih banyak, dan penghargaan atas prestasi karyawan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sedikit paparkan terhadap tentang apa itu kompensasi. Kurang lebihnya mohon disempurnakan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa.